Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Jadi materi yang kita akan bahas pada kali ini adalah review jurnal dan dengan tema tekanan hidrostatis dan variasi geometri wadah, dan judul jurnal yang berjudul Percobaan Sederhana Tekanan Hidrostatis. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ardian Ezia Devandi, NIM 2025-11-057. Saya Abdullah Faizi dengan NIM 2025-11-090. Saya Ripadi Prasetya dengan NIM 2025-11-055. Saya Afifah Alilatul Bariza dengan NIM 2025-11-075. Nah, mari kita masuk ke materi yang selanjutnya yang akan dibahas oleh Ripadi dan Afifah. Baik, di sini ada pendahuluan yaitu jurnal berjudul Percobaan Sederhana Tekanan Hidrostatis yang membahas penerapan konsep tekanan hidrostatis melalui eksperimen sederhana menggunakan botol bekas. Percobaan ini menunjukkan bahwa perbedaan kedalaman air di dalam botol menyebabkan perbedaan tekanan, yang ditandai dengan perbedaan jumlah tetesan air yang keluar dari lubang botol. Hasil tersebut sesuai dengan teori tekanan hidrostatis yang telah dipelajari dalam mata kuliah fisika fluida. Izin menambahkan, fisika fluida dan panas merupakan salah satu bagian dari fisika dasar yang mempelajari sifat-sifat zat air serta pengaruh energi panas terhadap suatu sistem. Dalam kajian fisika fluida terdapat pembahasan mengenai fluida statis, yaitu fluida yang berada dalam keadaan diam. Salah satu konsep penting dalam fluida statis adalah kondisi hidrostatis yang menjelaskan bagaimana zat cair memberikan tekanan akibat pengaruh gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman fluida, massa jenis zat air, dan percepatan gravitasi. Semakin dalam suatu titik dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Konsep ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti pada botol berisi air, bendungan, serta sistem distribusi air. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tekanan hidrostatis menjadi sangat penting dalam pembelajaran fisika fluida dan panas. Terima kasih kepada Ripadi dan Afifah yang sudah memberikan penjelasan tentang pendahuluan. Selanjutnya tentang tujuan jurnal yang akan dibacakan oleh Faiz. Oke, masuk ke tujuan jurnal. Tujuan dari penulisan laporan review jurnal ini adalah untuk mengkaji dan memahami konsep tekanan hidrostatik sebagai bagian dan materi fisika fluida dan panas. Melalui jurnal Percobaan Sederhana Tekanan Hidrostatis, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair, massa jenis, fluida, dan kecepatan gravitasi melalui percobaan sederhana. Selain itu, review jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara hasil eksperimen yang dilakukan penulis jurnal dengan teori fisika fluida statis yang telah dipelajari di perkuliahan. Penulisan review ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam menelaah jurnal ilmiah serta meningkatkan pemahaman konsep fisika melalui pendekatan eksperimen yang aplikatif dan mudah dipahami. Terima kasih kepada Faiz yang sudah memberikan penjelasan tentang tujuan jurnal. Selanjutnya, materi metode jurnal yang akan dibacakan oleh saya. Jadi, materi jurnal yang digunakan dalam percobaan sederhana tekanan hidrostatis adalah metode eksperimen. Metode ini dipilih untuk membuktikan secara langsung konsep tekanan hidrostatis melalui percobaan sederhana yang dapat diamati secara nyata. Eksperimen dilakukan dengan memanfaatkan botol bekas sebagai media utama, sehingga percobaan dapat dilakukan dengan alat yang mudah diperoleh. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan antara lain botol bekas berukuran 600 ml, penggaris, teliti kecil atau alat untuk membuat lubang, serta cutter. Botol diisi dengan air pada ketinggian tertentu, kemudian dibuat lubang kecil pada bagian tutup botol. Variasi kedalaman air yang digunakan dalam percobaan ini adalah 10 cm dan 15 cm. Metode eksperimen ini digunakan untuk
menunjukkan hubungan antara kedalaman zat cair dan besar tekanan hidrostatis sesuai dengan teori fisika fluida statis. Selanjutnya, materi hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Arif Ali. Dapat dilihat bahwa pada ketinggian 15 cm saat botol hampir penuh, tetesan yang jatuh lebih banyak dan cepat dibanding saat air hanya setinggi 10 cm. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi permukaan air dari lubang, maka beban air yang menekan ke bawah semakin berat, sehingga air mendorong keluar lebih kuat. Pada air ketinggian 15 cm diperoleh waktu 1 menit, total tetesan 59 tetes, tekanannya 1500 PA. Dan yang kedua, ketinggian air dengan 10 cm, waktu yang diperoleh 1 menit, total tetesan 40 tetes, tekanan 1000 PA. Terima kasih Arif Ali yang sudah memberikan penjelasan tentang hasil dan pembahasan. Selanjutnya, analisis kritis yang akan dibacakan oleh Afifah. Baik, selanjutnya ada analisis kritis. Jurnal Percobaan Sederhana Tekanan Hidrostatis memiliki kelebihan dalam penyajian konsep fisika fluida, khususnya tekanan hidrostatis. Melalui eksperimen sederhana yang mudah dipahami, penggunaan botol bekas sebagai media percobaan menunjukkan bahwa konsep fisika dapat diterapkan dengan alat yang sederhana dan ekonomis. Selain itu, hasil percobaan yang diperoleh juga sesuai dengan teori tekanan hidrostatis, yaitu semakin besar kedalaman zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Izin menambahkan, namun jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Jurnal variasi kedalaman yang digunakan masih terbatas, sehingga data yang diperoleh belum cukup untuk menunjukkan hubungan tekanan hidrostatis secara lebih luas. Selain itu, jumlah pengulangan percobaan yang minim dapat mempengaruhi tingkat ketelitian dan kekurangan data. Faktor lain seperti ukuran lubang botol, pengaruh suhu air, serta ketelitian dalam pengukuran waktu belum dijelaskan secara rinci. Secara keseluruhan, jurnal ini sudah cukup baik sebagai media pembelajaran fisika dasar, khususnya pada materi fluida statis. Akan tetapi, jurnal ini masih dapat dikembangkan dengan eksperimen yang lebih sistematis serta analisis data yang lebih mendalam agar hasil penelitian menjadi lebih kuat secara ilmiah. Terima kasih kepada Afifah yang sudah memberikan penjelasan tentang analisis kritis. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Faiz. Baiklah, kita sampai pada bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil review jurnal, percobaan sederhana tekanan hidrostatis dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis pada zat cair dipengaruhi oleh kedalaman fluida. Semakin besar kedalaman air di dalam botol, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dihasilkan, sehingga laju tetesan air yang keluar dari lubang botol menjadi lebih cepat. Hasil percobaan yang disajikan dalam jurnal tersebut sesuai dengan teori fisika fluida statis yang menyatakan bahwa tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman zat cair. Jurnal ini menunjukkan bahwa konsep tekanan hidrostatis dapat dipahami dengan baik melalui percobaan sederhana menggunakan alat yang mudah diperoleh. Dengan demikian, jurnal ini relevan dan bermanfaat sebagai referensi pembelajaran pada mata kuliah fisika fluida dan PAAS. Terima kasih kepada Faiz yang sudah memberikan penjelasan tentang kesimpulan dari materi pada kali ini. Selanjutnya ini ada dokumentasi referensi. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Kami menggunakan jurnal dengan judul Percobaan Sederhana Tekanan Hidrostatis. Volume 3 nomor 1 2024. Sekian referensinya, dan ini juga ada dokumentasi penelitian sebagai bukti bahwa kita sedang mengerjakan atau mereview jurnal ini. Ya, terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.